Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Puji Tuhan adik-adik masih semangat ya untuk beribadah. Nah adik-adik kita akan mulai ibadah, kakak undang untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kita akan mulai ibadah. Kakak undang untuk berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Ceria. Adik-adik kita tetap berdiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami ketika kami boleh bangun tidur dengan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami boleh tetap diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama meskipun kami di dalam rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, dan biarlah kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, mari kita membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Adik-adik, silakan duduk, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kami Tuhan, hingga sampai pada hari ini kami masih boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing. Mari Tuhan yang berkati kami Tuhan. Biarlah firman yang boleh disampaikan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai 14. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai 14 yang berbunyi, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya,
yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Nah, adik-adik, untuk mengawali cerita kakak pada hari ini, sebelumnya kakak mau tanya, ada yang masih ingat siapa yang duduk di samping kanan kiri adik-adik waktu di sekolah? Bagaimana penampilan mereka? Apa mereka sama? Kalau beda, apa bedanya? Jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki? Kulitnya putih atau sawo matang? Rambutnya lurus atau keriting? Pasti kalau kita teliti sama-sama pasti banyak bedanya ya. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan dunia dengan isinya dengan sangat baik dan sempurna. Misalnya, Tuhan menciptakan hewan dengan berbagai jenis, dengan berbagai ukuran, dan tempat tinggalnya mereka masing-masing. Ada yang di udara, ada yang di darat, ada yang di laut. Begitupun juga dengan tumbuhan, dengan berbagai warna, dengan berbagai ukuran, Tuhan ciptakan dengan begitu cantik. Begitupun juga dengan manusia adik-adik, Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai suku, sifat, dan warna kulit. Tuhan ciptakan semuanya dengan serasi dan selaras. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini tentang surat Rasul Paulus yang Rasul Paulus tulis ketika ia berada di penjara. Apa sih yang Rasul Paulus tulis itu? Yang Rasul Paulus tulis adalah tentang janji keselamatan yang dia terima dan bangsanya terima. Bangsanya Rasul Paulus itu siapa? Yaitu bangsa Yahudi, orang-orang yang percaya. Bukan hanya sekarang janji keselamatan itu bukan hanya diterima oleh bangsa Yahudi dan Rasul Paulus, bisa diterima oleh bangsa non-Yahudi juga dengan cara mereka menerima Injil dan mereka dimateraikan oleh Roh Kudus. Lalu janji keselamatan itu dibawa oleh siapa? Ada yang tahu? Janji keselamatan itu dibawa oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, ketika jemaat di Efesus itu telah menerima Injil dan dimateraikan oleh Roh Kudus, adik-adik tahu maksud dimateraikan oleh Roh Kudus apa? Roh Kudus memberikan karunia kepada orang-orang yang percaya dan menuntun mereka untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Lalu, janji keselamatan yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu dengan cara bagaimana? Tuhan Yesus datang ke dunia serupa dengan kita manusia, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi adik-adik, Rasul Paulus mau bilang kalau karya Tritunggal Allah, yaitu Allah Bapa, putranya Tuhan Yesus dan Roh Kudus berkarya dengan begitu serasi sehingga mereka membuat keselamatan itu terbuka untuk siapa saja. Terbuka untuk orang-orang yang mau percaya dan bertobat kepada Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita untuk bersyukur atas karya keselamatan yang kita terima? Yang pertama, kita kalau berteman boleh nggak sih pilih-pilih
Nggak boleh ya, kita harus berteman sama siapa aja. Lalu kalau adik-adik punya hewan peliharaan di rumah, apakah dikasih makannya suka-suka? Boleh seperti itu, kita aja makan sehari 3 kali. Apakah kita ngasih makan hewan peliharaan kita juga suka-suka? Harus dikasih makan dengan cara yang rutin ya adik-adik. Lalu kalau misalkan di rumah punya tanaman, cara merawatnya seperti apa? Disiram dengan cara teratur dan diberi pupuk. Dan yang terpenting adalah Tuhan mau ajarkan kita untuk saling mengasihi sesama supaya kita hidup dalam damai dan rukun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur atas kasih dan setia yang kami terima dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Bapa di surga, kami menaikkan doa syafaat kami, berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Mari Bapa yang memberkati para pemimpin bangsa kami, beri mereka hikmat sehingga setiap keputusan dan kebijakan pemerintah kami membawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Kami mohon agar Bapa memulihkan bangsa kami sehingga wabah yang terjadi boleh cepat berlalu dari kehidupan kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja. Mari Bapa yang memberkati setiap pelayanan yang dilakukan sehingga semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa khusus bagi gereja kami Tursina, mari Bapa memberkati Ibu Pendeta, para presbiter, pelkat, komisi, beri kami hati yang selalu ingin melayani dengan sukacita dan tulus hati. Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Mari Bapa yang memberkati setiap perawatan yang dilakukan sehingga mereka beroleh kesehatan dan kekuatan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Berdoa juga bagi mereka yang sakit terpapar virus COVID-19. Mari Bapa yang memberikan mereka daya tahan tubuh yang kuat, memberkati setiap perawatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Tuhan memberkati setiap alat medis yang digunakan sehingga semuanya mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Mari Bapa memberkati juga setiap dokter, perawat, tenaga medis, dan pegawai rumah sakit sehingga mereka boleh sehat dan kuat dan mereka mampu menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka di dalam merawat setiap pasien dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi orang tua dari adik-adik klien kami. Mari Bapa yang memberkati mereka, memelihara kehidupan mereka melalui kesehatan dan kekuatan, melalui pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan memberkati. Kiranya damai sejahtera Tuhan juga ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi adik-adik klien kami. Mari Bapa yang memberkati mereka dalam masa kanak-kanak mereka. Berdoa juga khusus
Bagi adik-adik kami, Brian Jacosta, Fiona Christabel, Lukas Leva, kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami supaya mereka boleh bertumbuh dengan baik. Tuhan yang memberkati mereka dalam pergaulan mereka, di dalam pendidikan mereka, di dalam keluarga. Tuhan yang memberikan mereka hati yang senantiasa takut akan Tuhan, hormat dan cinta orang tua dan keluarga, sayang juga terhadap teman-teman mereka. Berkati dan pelihara kami Bapa senantiasa dalam kehidupan kami. Ampunkanlah salah dan dosa kami Bapa. Terimalah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Mari siapkan persembahannya, dan sambil mempersiapkan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat dan kasih sayang yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan bagi anak-anak Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang diberikan Tuhan bagi Papa dan Mama kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan perbuat baik kepada kami. Kami mempersembahkan persembahan kami di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami, dan Tuhan juga memberkati persembahan kami supaya menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap mereka yang mengelola persembahan ini supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita, maka itu kakak undang untuk adik-adik berdiri, dan kita menyanyi dari Kidung Ceria. Percaya dan pegang
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang sudah kami dengar. Tuhan memberkati supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami, beri kami kesehatan dan kekuatan, beri kami kepintaran di dalam kami belajar, dan Tuhan juga memberikan kami hati yang taat kepada Tuhan dan dengar-dengaran akan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, jaga kehidupan kami, sertai kami senantiasa bersama dengan orang tua kami. Terima kasih Bapa. Terimalah ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.